Oke, sekarang kita pelajari norma sosial di dalam masyarakat. Oke, norma. Ada yang tahu norma itu nggak apa? Jangan yang dibaca di sini. Norma, apa intinya? Iya, norma ini Norman Kamaru. Nah, apalagi arti apalagi arti norma? Norma Lydia. Norma apa lagi yang ada? Oke. Norma, kalau dikatakan dia norma adalah aturan dengan sanksi tertentu. Nah, yang digunakan untuk memberi dorongan seseorang untuk dalam mencapai nilai. Berarti nilai dan norma ini berhubungan secara erat. Tidak boleh dipisahkan, ibarat suami dan istri. Nilainya adalah suami, istrinya adalah Norman Kamaru. Oke. Berarti kalau dikatakan norma sesuatu yang berada di luar individu, benar. Yang membatasi mereka dan mengendalikan tingkah laku mereka. Oke. Bisa nggak suka-suka kita sesuka hati, kita suka-suka hati untuk bertindak di dalam masyarakat kita? Bisa nggak? Saya tanya dulu. Mencuri, membunuh, merampok, bisa nggak? Sebenarnya bisa, kalau nggak ketahuan ya. Oke, tidak bisa kan? Jadi di sana ada batasan. Nah, batasan. Karena kita sudah melanggar nilai. Tadi apa arti nilai itu? Nilai adalah sesuatu yang baik. Kita melanggar sesuatu yang baik. Kita langgar, maka akan diberikanlah sanksi ya kepada si pelanggar tersebut. Udah? Oke. Pelanggar norma akan mendapatkan sanksi. Nah, makanya norma itu dibuat agar dipatuhi. Tetapi ingat, norma ini setiap wilayah atau setiap masyarakat bisa berbeda normanya dengan masyarakat yang lainnya. Contohnya, kalau di Taiwan berpakaian minim di depan orang tua, bagaimana? Bagaimana pandangan orang? Berpakaian minim terus perempuan berpakaian seksi, sah saja. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia biasa aja juga, gitu. Oke, berarti perbedaan antara di Taiwan dan di Indonesia sangat kontras. Berarti norma itu bisa berbeda di setiap masyarakat. Benar apa benar? Bisa ya? Oke. Oke, jadi norma sosial ini adalah aturan dengan sanksi-sanksi sebagai pedoman untuk melangsungkan hubungan sosial dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, anjuran, agar seseorang dapat bertingkah laku yang pantas guna menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kedamaian dalam masyarakat. Coba di Indonesia berpakaian seksi semua wanitanya. Damai nggak masyarakatnya? Enggak, gitu kan? Banyak yang protes. Itulah sebagai contoh.
Bisa ya? Berarti saya katakan tadi setiap nilai itu berarti tergantung masyarakatnya itu sendiri. Oke, contohnya kalau di Taiwan, kalau makan pakai sumpit, sumpitnya ditusukin ke nasi, ke makanan, bisa nggak? Nanti cobain ya, cobain di depan di depan orang Taiwan. Setiap makan dicobain, silahkan. Oke, artinya itulah perbedaan. Coba kalau di Indonesia, ya kan? Di Indonesia pakai tangan aja bisa makan, buang sumpit aja bisa, ya kan? Nah, itu dia. Oke, tingkatan norma sosial, cara atau usage. Bentar ya, saya lihat dulu matanya. Oke, tingkatan atau norma usage. Inilah dia, artinya norma berdasarkan tingkatan. Nah, yang pertama cara atau usage. Cara atau usage. Ini adalah norma yang paling lemah sanksinya. Contoh, cara berjalan pria seperti cara berjalan Miss Indonesia. Maka, ketika seorang pria berjalan dengan seperti Miss Indonesia, ya kan? Apa yang akan terjadi? Dia itu bagian itu caranya dia. Apa yang akan terjadi? Ketika seorang laki-laki berjalan seperti perempuan. Halo? Masih dengar nggak? Mbak yang lain ini, Mbak Susi Amelia, Oni Saryono, Umi, Siti, Widiawati. Ayo. Maaf tadi saya lupa yang permisi yang hanya bisa dengar. Yang mana? Yang mana? Apalagi contoh cara? Cara berjalan pria. Terus apa lagi contohnya? Cara. Itulah cara. Cara itu disebut dengan usage. Ayo. Ya, contohnya apa aja? Cara apa lagi? Sebutkan satu-satu orang. Cara apa? Cara makan. Cara makannya seperti apa? Makannya pakai kaki. Padahal tangannya ada. Kalau enggak makannya enggak pakai tangan. Piringnya langsung dimasukin ke mulut. Terus cara berpakaian. Contohnya, seorang laki-laki menggunakan pakaian renang ketika berenang. Pakaian renang perempuan, ya kan? Nah, seorang laki-laki. Terus, seorang perempuan kalau contohnya lagi apa? Seorang perempuan memakai sepatu bola. Nah, ketika menghadiri pernikahan temannya. Itulah cara pakaiannya. Oke.
maka dia akan kena sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya apa? Kalau orang melanggar cara, sanksinya apa? Ya, diejek biasanya ya. Terus kebiasaan. Kebiasaan ini adalah perbuatan yang sering diulang-ulang. Perbuatan yang sering diulang. Contoh. Tapi ingat, ini ada dia versinya yang positif. Kalau ada positif, berarti satu lagi ada yang negatif. Contohnya, yang positif kita buat. Mengetuk pintu sebelum masuk. Nah, sebelum masuk rumah. Itu kan perbuatan yang diulang-ulang kan? Oke, kebiasaan yang negatif. Kebiasaan, iya. Mbak Widiawati ngerti dia. Berarti Mbak Widiawati pernah melakukannya. Oke, bercanda ya. Saya memang suka bercanda. Oke, berarti kebiasaan yang selalu saya negatif yang saya miliki adalah terlambat bangun. Terlambat bangun. Saya kuliahnya jam 8, saya bangunnya jam 8:05. Terlambat bangun pagi. Ingat tadi, kalau kebiasaan itu berarti perbuatan yang sering diulang. Oke, tata kelakuan atau meres. Ini dia adalah tingkah laku yang tingkah laku yang mendasarkan, yang bukan mendasarkan, yang berdasarkan ajaran agama. Contohnya, kumpul kebo. Kalau kita di negara Indonesia, agama mana yang memperbolehkan kumpul kebo? Ada? Tidak ada kan? Setahu saya tidak ada. Berarti itulah artinya tata kelakuan. Terus adat istiadat. Ini adalah perbuatan tata cara, perbuatan yang memiliki tingkat kekekalan bukan tingkat kekekalan. Contohnya upacara apa? Upacara 7 bulanan. Biasanya upacara 7 bulanan itu apa? Upacara 7 bulanan itu untuk apa biasanya? Ayo. Oke, untuk bayi, untuk orang hamil ya. Orang hamil juga biasanya. Nah, terus upacara pemberian nama, itulah adat istiadat, kekal. Benar nggak? Contohnya, ketika kita diberikan nama, biasanya ada upacara nggak? Ada. Makanya kalau kita diberikan nama, maka akan ada upacaranya. Akan dipotong, apa yang dipotong biasanya? Dan dipotong biasanya ular. Terus
kambing. Terus oke. Oke, bisa ya. Hukum. Hukum ini, lihat di sini ada juga hukum ya. Di sini ada hukum. Tetapi di sini juga ada hukum. Nanti kita bedakan. Ada norma hukum. Di sini ada hukum, di sini ada norma hukum. Nah, nanti kita bedakan. Kalau di sini hukum ini dia bersifat hanya berlaku di suatu negara, hanya berlaku di suatu daerah tertentu. Hanya berlaku di suatu daerah tertentu atau sekelompok tertentu. Contohnya fatwa. Apa pengertian fatwa? Nanti kita bandingkan dengan yang di sini, dengan norma hukum. Apa pengertian fakta? Iya, artinya kalau fatwa itu adalah sesuatu yang sebaiknya dilakukan, kalau saya tidak salah ya. Nah, nanti kalau saya salah silahkan diperiksa. Itu berlaku nggak untuk semua orang? Tidak kan? Berarti hanya berlaku untuk suatu daerah tertentu ataupun untuk sekelompok tertentu. Contohnya, fatwa MUI yang melarang merokok di kawasan umum di Bogor. Terus apa lagi? Contohnya hukum atau law. Dia hanya berlaku di suatu daerah tertentu. Contohnya syariat di Aceh atau hukum apa tuh? Peraturan daerah Aceh yang melarang kalau perempuan tidak boleh naik motor dengan gimana ya? Saya lupa. Dengan duduk itu. Kalau di Taiwan kan ada duduknya kan harus gimana ya? Harus sama seperti yang di depan kan. Kalau di Indonesia kan bisa nyamping kan. Jadi di Aceh harus nyamping. Nah, di Aceh itu kan kalau wanita harus naik motor harus nyamping yang dibonceng, ya kan? Nah, tidak boleh mengangkang. Nah, coba di Mbak Saryanti di mana asalnya? Kalau boleh tahu, Mbak Saryanti. Ciamis. Di Ciamis boleh nggak mengangkang? Boleh. Berarti udah pernah coba ya. Oke, berarti ada perbedaan. Itulah perbedaan hukum atau law. Sedangkan yang di sini yang disebutkan dengan hukum di sini adalah dia adalah kita bahas nanti. Artinya sudah jelas dulu tahu itu. Oke, di sini norma agama, norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Apa norma agama? Dilarang mencuri, dilarang membunuh. Artinya harus bertakwa ya, bertakwa. Maka sanksinya apa? Kalau kita melanggar norma agama, apa sanksinya? Sanksinya akan berdosa. Terus kalau berdosa, maka dia nanti akan masuk neraka. Terus ada yang itulah dia disebut dengan dunia
Dunia apa? Dunia malam atau dunia akhirat? Dunia akhirat. Oke, di neraka itu bagaimana katanya? Pernah dengar nggak? Kalau di neraka itu seperti apa? Ayo, siapa yang pernah dengar? Di neraka katanya gimana? Panas ya, iya panas. Nah, makanya tobat dari sekarang. Oke ya, makanya bertobatlah dari sekarang. Jangan melanggar norma agama. Nah, kalau summer panas nggak? Panas nggak di Taiwan kalau summer? Panas kan? Apalagi di neraka. Makanya cepat-cepat bertobat. Oke ya. Bisa? Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang jelas? Lalu bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjut. Norma hukum. Kalau inilah dia aturan. Tapi ingat, kalau ini tadi kan kita lihat ini berdasarkan tingkatan ya. Harus dipahami juga ini tadi. Berdasarkan tingkatan. Kalau ini dia norma berdasarkan sumber atau asal usul. Norma hukum berasal dari mana? Berasal dari apa hukum? Berasal dari mana hukum kita? Dari Bapak. Hukum di negara Indonesia berasal dari D. Dari negara ataupun pemerintah. Contohnya melanggar lalu lintas, membunuh juga, terus mencuri, terus korupsi. Makanya ada sanksinya. Sanksinya kalau korupsi kalau korupsi apa? Ya, tidak bayar pajak boleh. Korupsi akan didenda boleh, dipenjara boleh, dikurung boleh, dan dihukuman mati boleh. Seperti Ambroji dan teman-temannya. Terorisme, ya kan? Nah, itulah melanggar hukum. Contohnya, kalau misalnya melanggar lalu lintas, maka akan dipenjara. Benar nggak? Tidak, tetapi akan didenda. Tergantung hukumannya. Maka kalau ada terorisme seperti Amroji dan kawan-kawannya, maka akan dihukuman mati. Ya. Beda penjara dengan kurung, sebenarnya sama. Tetapi kalau penjara dia sudah dijatuhi vonis, sedangkan kurung belum, masih status sebagai tersangka. Oke ya. Oke. Selanjutnya, norma kesusilaan. Ini dia norma yang berasal dari mana? Berasal dari hati nurani. Contohnya, WTS. Tahu WTS? Wanita tetangga sebelah. Apa WTS? PSK. Sama itu. Apa itu? Pekerja seks komersial atau wanita tunasusila. Makanya dikatakan tunasusila. Pekerja wanita tunasusila. Itulah artinya penjudi. Tahu penjudi? Penjual diri. Itu dia melanggar norma kesusilaan. Walaupun WTS tersebut menjual diri,
itu pasti bertentangan dengan hati nuraninya. Jangan. Seperti itu. Tetapi dia tidak memiliki pilihan lain, maka dia terpaksa menjudi atau menjual diri. Maka sanksinya akan dikucilkan. Bisa ya? Terus norma kesopanan. Inilah dia norma yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dari dalam masyarakat. Contohnya tadi apa? Berciuman di depan umum. Di Indonesia boleh nggak? Boleh nggak di Indonesia berciuman? Di depan umum bisa. Kalau berciuman antara ibu dan anak. Kalau berpacaran, berciuman depan umum bisa. Bisa juga. Cium pipi kiri dan pipi kanan. Oke, tidak boleh ya. Maka, ketika Mbak Twiti berciuman dengan pacarnya di depan umum, apa yang terjadi? Dikatakan tidak sopan. Maka sanksinya apa? Dipenjara nggak sanksinya kalau kita berciuman? Coba aja nanti, balik Indonesia ciuman sama pacarnya di bandara. Apa sanksinya? Langsung dipenjara nggak? Oke, dikurung sama orang tuanya. Oke, itu ya. Terus, sanksinya kalau nggak sopan diapain? Akan diejek. Diejek terus dicemooh atau digosipin. Norma kebiasaan. Ini sebenarnya tidak masuk ya. Oke. Norma kebiasaan. Sebenarnya tidak ikut. Salah ini. Karena kan tadi kan kebiasaan masuk ke sini ya. Ini tadi kebiasaannya. Nah, berarti ini kita hapus. Saya mohon maaf. Saya salah letakin. Coret yang tidak perlu. Nah, ini tidak ada ya. No. Oke, fungsi norma mengatur tingkah laku masyarakat. Inilah intinya, mengatur tingkah laku masyarakat supaya tertib. Menciptakan ketertiban dan keadilan, membantu mencapai tujuan bersama supaya tentram, damai, sejahtera, aman dan oke. Menjadi dasar memberikan sanksi kepada warga masyarakat. Dasar memberikan sanksi kepada masyarakat. Contohnya, ketika Mas Syarono berciuman dengan pacaran depan umum, maka Mas Saryononya akan digosipin, ya kan? Akan digosipin. Sama siapa ciumannya? Ada yang mau? Ayo, Mas Saryono bisa pilih kok, nggak masalah. Ada yang mau? Di sini ada nggak pacarnya? Ada yang mau nggak?
maka akan tapi kalau di Taiwan sih nggak masalah, silahkan dicoba ya. Kalau di Taiwan nggak masalah, tapi jangan lakukan di Indonesia. Karena tadi saya katakan, setiap masyarakat itu memiliki norma yang berbeda. Oke, bisa ya. Selanjutnya, peran nilai dan norma dalam masyarakat, yaitu pedoman pengaturan perilaku nilai sosial, alat pemersatu masyarakat, perlindungan bagi mereka yang lemah, dan menegakkan nilai-nilai bersama. Saya rasa ini paham ya, pedoman pengaturan perilaku nilai. Nilai itulah untuk mengatur perilaku sosial sebagai alat pemersatu masyarakat, sebagai perlindungan, dan menegakkan nilai ya. Oke, pelanggaran nilai etika kemarin sudah saya contohkan ya. Contohnya ketika orang lain, contoh pelanggaran etika ketika anak di bawah umur, anak kecil, baru bayi, ya kan, memotong pembicaraan orang tua, itu etika. Moral contohnya apa? Berpakaian minim di depan orang tua. Agama contohnya apa? Membunuh. Terus dan lain-lain. Hukum contohnya melanggar lalu lintas, tadi sudah ada ini semua. Oke. Bukan satu, ya minggu depan. Oke, minggu depan kita ujian. Ujiannya supaya ada nilainya nanti di rapor, maka semuanya wajib mengumpulkannya. Saya percayakan Mbak Widiawati atau ketua yang baru, siapa ketua yang baru, untuk mengumpulnya, untuk memberitahukannya. Selanjutnya, bagi yang belum memberikan nilai tugasnya sampai minggu depan, saya akan tambah ujiannya saya akan tambah tugas sampai 5 kali lipat. Kalau tidak, saya akan tambah sampai 5 kali lipat. Kalau dikumpul sebelum minggu depan, hari apa minggu depan? Hari Jumat. Sebenarnya kita nggak masuk hari Jumat, mata pelajaran lain. Tapi saya tunggu 1 minggu dari sekarang. Kalau tidak ada yang dikumpul, maka akan saya buat 5 kali lipat dari situ. Oke? Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan upload PowerPoint-nya. Saya juga akan upload YouTube-nya nanti di pelajaran kita. Kalau tidak nanti besok. Oke? Terima kasih. Selamat malam.